sama ya kalau di rumah. Kalau di rumah tidak ada laki-laki yang bisa menjadi imam, artinya tidak ada ya. Maksudnya lagi pergi ya, kalau ada harus laki-laki ya. Nah, itu sholatnya berjamaah ya. Anakku sekalian, mungkin juga sudah disampaikan ya oleh guru-guru kita keutamaan sholat berjamaah ya. Ada yang tahu keutamaan sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri? Apa keutamaannya? Pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Berapa? 27. Iya, 27 derajat ya. Jadi kalau sholat sendiri itu pahalanya misalkan 1 ya. Kalau berjamaah 27. Jadi usahakan ya. Kalau sholat fardu utamanya ya, itu sholatnya berjamaah karena kita akan mendapatkan 27 derajat ya. Coba kalau sholat sendiri kebayang enggak 27 kali sholatnya? Wah, itu bisa ngabisin berapa jam tuh sholatnya ya. Maka usahakan untuk sholat berjamaah. Nah, di bulan Ramadan ini, anakku sekalian, ya ada sholat ya, yang khusus dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Tidak tidak di bulan-bulan biasanya. Kalau di bulan-bulan biasanya kan kita bisa sholat duha itu setiap hari ya. Kemudian sholat tahajud bisa setiap hari ya. Sholat witir juga bisa setiap hari. Nah, di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih ya. Sholat tarawih. Bahkan di dalam hadis Nabi ya, jika seseorang makmum ya mengikuti berjamaah dengan imam ya, maka satu malam suntuk ya. Itu kalau kita melaksanakan sholat tarawih ya. Jadi nih teman-teman, anak-anakku sekalian ya, usahakan di bulan Ramadan ini kita ikut sholat tarawih ya. Kalau berkesempatan ikut ke masjid sama orang tua, wah usahakan ikut bareng ke masjid ya. Pak, kelamaan sholatnya Pak. Nah, itu ujian ya. Ujian kita harus sabar kan. Sabar itu ada 3 ya. Di antaranya sabru ala ta'at ya. Sabar dalam ketaatan ya. Ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi bulan Ramadan itu ya datangnya cuma setahun sekali ya, dan tidak ada jaminan ya. Setiap orang itu di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya bisa mengikuti Ramadan selanjutnya. Maka usahakan ketika ketemu Ramadan maksimalkan ibadah secara maksimal. Nah, ya. Tadi ya menjadi imam syarat-syaratnya diantaranya tadi yang bacaannya lebih bagus, ya mungkin kesehariannya dia sholihnya kelihatan seperti itu ya. Nah itu diutamakan menjadi imam ya. Oke, anakku sekalian, ketika mau menjadi imam ya syarat-syaratnya sudah kita ketahui ya. Kemudian utamanya yang sedang kita bahas hari ini adalah sholat tarawih ya. Ada yang tahu sholat tarawih berapa rakaat sih, Nak? 11 rakaat. 11 rakaat kata Khalid. Yang lain? 11. 21 rakaat. 21 ya. Ada yang lebih? Ada yang lebih nggak? 27, Pak. 20. 27. 20. Oke. Anakku sekalian ya, sholat tarawih itu ya, kalau di kita mungkin biasanya 8 ya, 8 rakaat. 3 rakaatnya itu adalah witir ya, jadi bukan 11 rakaat. 8 rakaatnya itu tarawih ya, bisa 2 rakaat, rakaatain ya, rakaatain artinya 2 rakaat atau 4 rakaat ya, tapi 4 rakaat itu pelaksananya jangan seperti sholat zuhur dan asar. Jadi setiap rakaat itu berdiri ya. Jadi setelah sujud yang kedua langsung berdiri di rakaat kedua, habis sujud langsung berdiri. Jadi tidak tasyahud awal. Itu bedanya sholat sunat tarawih dengan sholat fardu. Jadi ada bedanya ya. Kan biasanya kalau di masjid mungkin suka mendengar ya, shollu sunnat tarawih raka'ataini jami'at rahimakumullah, ada yang seperti itu ya. Ada yang langsung 4 rakaat. Shollu sunnat tarawih arba'a raka'atin
Jami'atan rahimakumullah, ya seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama bisa ada yang 8 rakaat ya, versinya 2 rakaat nih, catat nih kalau jadi imam di rumah ya. Mau Pak, saya mau jadi imam, sholat tarawih ya. Mau ngambil yang 8 rakaat, 8 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir ya. Bisa 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat ya. Setelah itu doa ya, biasanya ada doa selepas tarawih. Kemudian boleh 2 rakaat lagi witir, tambah diakhiri 1 rakaat di ujung, itu witir ya. Nah, boleh versi yang kedua 4 rakaat ya. Jadi 4 rakaat dulu ya, niat sholat tarawih 4 rakaat sampai salam selesai ya. Nah, kemudian berdiri lagi ya, 4 rakaat sampai selesai, dan setiap rakaatnya itu tidak ada tasyahud awal ya. Dan bacanya nih, Pak, apakah sama seperti sholat fardu? Kan kalau sholat fardu itu yang zahar, yang dikeraskan itu rakaat berapa aja yang dikerasin kalau sholat fardu? Utamanya sholat isya. 1 2 dikeraskan. Kemudian 3 4 syir ya, syir itu artinya tidak bersuara. Nah, prakteknya dalam sholat tarawih itu ya, tidak ada yang dibaca syir, artinya menjadi imam itu harus jahar. Jahar itu harus keluar suaranya ya, keluar suaranya ya. Ya, kemudian untuk doa iftitahnya ya, doa ya, kalau di kita kan doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas ya. Oke, sampai selesai baru baca surat Al-Fatihah ya, Al-Fatihah yang sempurna, kemudian membaca ma tayassara minal Qur'an ya, surat-surat pendek atau surat-surat yang kita tahu dari Al-Qur'an ya, dibacakan ya. Itu rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua sama ya, bacaannya ya sempurna Al-Fatihah. Nah, di rakaat yang kedua tidak langsung ya, rakaat yang kedua langsung ya, tidak membaca doa kita lagi, kemudian lanjut surat ya. Begitu juga rakaat ketiga. Rakaat ketiga juga sama ya, rakaat ketiga juga bacaannya dikeraskan Al-Fatihahnya, kemudian surat pendeknya. Kemudian di rakaat keempat juga sama ya, rakaat keempat itu Al-Fatihah dan suratnya juga dikeraskan ya. Itu ketika melaksanakan sholat tarawih ya. Jadi 8 rakaatnya ya, dizaharkan 4 rakaat itu yang versi 4 rakaat. Kalau 2 rakaat sama, rakaat pertama dan rakaat keduanya juga dijaharkan ya. Dan takbiratul ihram. Dan untuk doa iftitahnya anakku sekalian cukup di rakaat yang pertama. Jadi di 2 rakaat yang pertama ya, yang selanjutnya langsung aja Al-Fatihah. Paham tidak? Paham, Pak. Jadi untuk doa iftitahnya cukup di yang pertama kali gitu kan. Yang keduanya tidak usah lagi baca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Tidak baca lagi iftitah maksudnya. Ya, itu untuk tarawih ya. Jadi ada yang 8 rakaat ya, ada yang berapa? Ada yang 20 ya. 20 rakaat ya, 20 rakaat sama witir 3, jadi 23. Ya, itu boleh ya. Mau milih yang mana silakan, kita ikut aja seperti itu ya. Yang jangan itu tidak ikut tarawih. Nah, itu baru jangan ya, boleh diributkan itu. Tidak ikut tarawih ya. Oke. Nah, ya. Jadi yang laki-laki nih kalau nggak kesempatan ke masjid ya, kebetulan jauh misalkan dan mungkin repot, nah di rumah sholat ya sama adik sama ibu di rumah ya, jangan sampai tidak sholat tarawih. Sayang sekali kita sudah diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini dan sayang sekali kalau melewatkan momen sholat tarawih ya, apalagi sholat tarawihnya diberjamaahkan, itu sangat utama sekali ya. Pahalanya tadi kita bisa mendapatkan pahala qiyamul lail ya, 1 malam suntuk. Coba ada nggak yang pernah sholat malam suntuk dari ini ya sampai nggak tidur gitu, kita ngelaksanain tahajud? Ada nggak? Bapak juga nggak pernah. Makanya nih ada solusi yang baik di bulan Ramadan, sholat tarawih
wah pahalanya banyak ya, pahalanya banyak. Yang mudah-mudahan istiqomah ya, istiqomah dari awal sampai akhir dan kita diberikan umur panjang ya. Halo Pak Fajri, apakah sudah join kembali di sini? Sudah Pak Roni. Oh, mungkin Pak Fajri ada kesimpulan atau hal-hal yang perlu disampaikan nih mengenai sholat imam sholat tarawih. Tadi saya hanya penyambung lidah aja, Pak Fajri lagi ini ya. Iya Pak, sama Pak Roni lancar alhamdulillah. Terima kasih Pak Roni untuk tarawih itu ya. Jadi nggak usah membedakan antara yang 8 ataupun yang 20 mengikutinya semuanya itu sama. Keduanya juga memiliki dasar dari Rasulullah. Kalau yang 8 itu dari yang 8 itu jadi itu dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sana disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad, oleh Muslim, di sana dijelaskan bahwa Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW berkata, Rasulullah pernah melakukan sholat pada waktu antara setelah Isya yang dikenal dengan orang dengan atomah hingga subuh sebanyak 11 rakaat, di mana beliau salam pada tiap-tiap 2 rakaat dan beliau sholat witir 1 rakaat ya. Nah, itu adalah tentang tarawih yang 8 rakaat. Ada juga yang 20 rakaat. Yang 20 rakaat itu dilaksanakannya bukan pada masa Rasulullah, tapi di sana itu dilaksanakan pada masa para sahabat. Yang yang tentunya itu adalah pada masa Umar bin Khattab, pemerintahan Umar bin Khattab ya. Nah, di sana dilaksanakan 23 rakaat dengan witirnya. Seperti itu. Jadi nggak usah ngebedain, wah ini mah 8 rakaat ya, sedikit banget ya tarawihnya. Pasti banyakan yang 23 rakaat ininya pahalanya. Enggak juga. Pahalanya semuanya memang sudah ada dasarnya dari Rasul dan juga para sahabatnya ya. Jadi kita mengikuti yang manapun itu diperbolehkan. Yang nggak boleh itu males sholat tarawehnya. Nah itu, nanti saya mah sholatnya mau sekalian sama tahajud. Ternyata bangunnya kesiangan, sahur enggak, tahajud enggak, taraweh juga enggak. Jadi kalau misalnya ada waktu jangan dinanti-nantikan. Pada saat itu juga kalau misalnya ada kesempatan silahkan langsung dilaksanakan ya. Jangan sampai malas. Kita harus semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Karena tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Roni, pahalanya itu ya sangat-sangat besar. Kita nggak pernah sholat semalaman suntuk. Dengan tarawih kita diberikan pahala seperti seorang yang melaksanakan sholat malam semalaman suntuk gitu. Dari mulai tenggelamnya fajar sampai terbitnya fajar. Nah, itu. Lalu tarawih ini ya, ada juga kan yang tarawihnya itu cepat banget bacaannya, cepat juga. Contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhalin. Amin. Ada yang kayak gitu. Jadi ada juga yang santai gitu. Tarawih itu artinya sebetulnya tidak perlu terburu-buru karena tarawih itu artinya istirahat. Ya, istirahat setelah seharian kita berpuasa lalu diberikan istirahat pada masa tarawih itu. Jadi kita nggak perlu terburu-buru untuk sholat tarawih. Kayaknya kalau 20 rakaat itu terlalu banyak kalau misalnya bacanya lama. Jadi mendingan yang 8 rakaat aja. Pas saya masih 20 rakaat tarawih itu akan aja sesuai dengan kemampuan kalian, kemampuan masing-masing. Itu ya. Untuk menjadi imam sama seperti imam sholat fardu juga. Sholat fardu juga. Yang penting mengetahui
bahwa sholat tarawih itu bisa dilaksanakan dua-dua seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Roni ya, bisa juga 4-4, tapi dengan satu tahiyat saja. 1 rakaat naik, 2 rakaat naik, 3 rakaat naik, 4 rakaat baru tahiyat ya. Cuman 1 tahiyatnya di rakaat keempat tadi. Oke. Itu tentang tarawih dari Bapak dan juga Pak Roni yang sudah menyampaikan kita bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan di hari ini dari Pak Ahmad, dari Pak Roni, dari Bapak, dari Pak Rama semuanya ya, dari Bapak Ibu guru semuanya bisa kalian dapatkan dan juga tetap diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan yang ada di Presbat ini. Terima kasih. Akhirul kalam dari Bapak. Mau nanya Pak. Apa? Mau nanya Pak. Mau nanya. Kan. Ini Pak, pertanyaan nih, apa bacaan antara salat tarawih? Jadi 2 rakaat selesai. Nah, mau lanjut ke 2 rakaat berikut, bacanya apa Pak? Bacaan surat-suratnya atau bacaan dari Bilalnya? Dari ke salat tarawih itu ada baca-bacanya nggak Pak? Nih biasanya gini di tarawih itu ada Bilal juga ya, Lid. Ini kan suka ada yang nih tentang niatnya 2 rakaat misalnya. Sebelum melaksanakan sholat tarawih biasanya ada Bilal yang gini. Shollu sunat tarawih rakaataini jami'atan rahimakumullah. Itu ya. Artinya kan ayo marilah kita sholat bersama-sama sholat tarawih 2 rakaat. Setelah 2 rakaat itu salam, lalu Bilal berkumandang lagi bisa dengan sholat Nabi Muhammad, terus dijawab bersama makmum, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, gitu kan ya. Lalu setelah 4 rakaat biasanya suka ada doanya yang tadi dihafalkan oleh kalian. Apa doa yang dari Pak Ahmad tadi yang dihafalin? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, nah itu fa'fu anni kalau misalnya kalian sendirian sholatnya. Tapi kalau misalnya bareng-bareng jadi fa'fu an fa'ana. Fa'fu anna. Kalau anni itu untukku gitu ya. Ya, dariku. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku gitu. Maafkanlah segala kesalahanku. Kalau fa'fu anna, maka maafkanlah segala kesalahan kami. Ya, itu. Kenapa deh, Pak? Enggak. Nah, itu ya. Jadi bacaannya seperti itu, Halid. Itu yang Halid maksud ya? Iya, itu Pak yang masuk, Pak. Ya. Setelah itu 4 rakaat selesai, lalu bisa diingatkan lagi dengan shollu sunat tarawih rakaatain jami'atan. Terus diulang lagi shollu ala Nabi Muhammad, ada lagi kayak gitu. Terus nanti pas witir sesuaikan dengan rakaat yang akan dilaksanakan. Kalau misalnya witirnya 3 rakaat, tadi udah dipraktekkan sama Pak Roni. Shollu sunat witri salasa rakaatin jami'atan rahimakumullah. Berarti 3 rakaat langsung. Kalau misalnya 2 rakaat terus 1 rakaat, witirnya 3 rakaat tapi 2 dulu terus 1 ya. Shollu sunnatan minal witri rakaataini. Kenapa Pak minal witri? Karena itu sebagian dari witir. Witir artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Jadi sholatnya itu enggak ada yang sholatnya itu harus ganjil. Harus 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi witir itu ganjil. Oke? Dah? Cukup, Pak? Ya, cukup Pak. Udah itu aja. Ya, Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya. Bapak akhiri karena udah lewat 5 menit ya. Pak akhiri, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajri dan Pak Roni yang sudah menyampaikan materi tentang
menjadi imam sholat tarawih ya Pak ya. Tadi sudah disampaikan juga syarat-syaratnya maupun tata cara menjadi imam sholat tarawih ya Nak ya. Dan untuk acara selanjutnya ada penjelasan, tadi sudah ada 2 materi ya Nak ya, dan selanjutnya ada penjelasan tentang kreasi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Anis. Coba, Assalamualaikum Bu Anis. Oke, alhamdulillah Bu Anis sudah join juga ya Nak ya. Nanti akan dijelaskan tentang pembuatan komik Islami, begitu ya Bu Anis? Ya, betul Bu Septi. Oke, baik silakan Bu Anis dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Septi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menjawab salam ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk berpuasanya pada hari ini ya Nak ya. Baik, anak-anak, alhamdulillah hari ini Bu Anis akan sedikit memberikan ya penjelasan mengenai pembuatan komik Islami ya. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa pembuatan komik itu sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan, bahkan sudah banyak yang mencoba ya pada saat acara puncak Festival Budaya kemarin ya, maupun rangkaian Festival Budaya kemarin. Namun kali ini Bu Anis akan ulas sedikit saja mengenai komik. Komik itu apa sih? Ada yang tahu nggak sebelumnya komik itu apa sih? Cerita dari buku kayaknya. Cerita hayalan. Iya ya. Cerita hayalan. Ada yang lagi yang lain? Cerita gambaran. Cerita gambar, betul sekali ya. Semuanya betul bahwa komik itu adalah sebuah cerita ya yang tentunya biasanya itu ada fiksi maupun biasanya juga berupa non fiksi ya. Kemudian juga ada gambarnya gitu. Jadi tidak hanya tulisan saja, tapi ada berupa gambar. Itu yang membedakan dengan cerita teks biasa ya. Nah, komik sendiri itu ada beberapa rangkaian yang menjadi satu kesatuan ya, yang seperti kalian juga pastinya sering sekali kalian dapatkan atau sering sekali kalian dapatkan tugas maupun kalian membuat ya dalam pembuatan dan juga kalian baca sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya kalian membuat tapi biasanya juga kalian dapat rekomendasi bacaan komiknya sendiri. Nah, Bu Anis biasanya sering tuh mendapati kalian sedang membaca komik ya, komik fiksi maupun non fiksi. Nah, kemudian komik sendiri ya ada beberapa persiapan yang bisa kalian lakukan dalam pembuatan komik ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalian harus tentukan dulu tema ceritanya ya. Ketika kalian membuat komik, tentunya kalian harus tahu temanya apa ya yang akan kalian buat. Nah, karena temanya yang akan diangkat adalah Islami, maka tentu saja kalian harus mencari judul dan juga apa yang sesuai dengan temanya, yaitu Islami ya. Nanti kalian akan Bu Anis minta untuk membuat komiknya yang bertema dengan Islami. Nanti seperti apa nanti akan Bu Anis beritahukan di selanjutnya ya. Kemudian selain kalian tentukan judulnya, temanya, dan kalian harus tahu alurnya. Ya, ada beberapa alur cerita yang maju dan juga ada yang mundur. Jadi kalau misalnya nanti kalau kalian mau membuat sebuah cerita, nah berarti kalian harus tahu alurnya kemana. Gitu. Kalian harus tentukan ide ceritanya seperti apa sih untuk membuat komik. Jadi persiapannya tuh harus matang. Tidak hanya sekedar membuat komik ya Nak ya, tapi harus ada persiapan yang matang gitu. Nah, kemudian kalian juga harus research gitu, harus mencari. Kalau misalnya kalian sudah punya ide ya, mau dikembangkan lebih lanjut lagi, kalian bisa research mengenai topiknya yang akan kalian lakukan gitu, yang akan kalian buat, seperti apa topiknya, seperti apa jalan ceritanya. Kalau kalian misalnya masih bingung nih Bu, seperti apa, kalian bisa research. Seperti kemarin misalnya Festival Budaya di research, bagaimana sih budaya Kalimantan, Sulawesi ya, bagaimana budaya Sulawesi, Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Utara maupun Selatan dan sebagainya. Itu dicari gitu. Jadi di research. Nah, kemudian nanti juga akan sama. Ketika kalian mendapat topik yang harus dicari, kalian pun harus cari dulu relevannya dengan apa sih. Jadi harus ada relevant research-nya dulu. Oh,
jangan sampai juga ada cerita komik yang kalian ternyata ceritanya nanti sama nih, sama yang dibuat oleh yang pernah dibuat oleh sebelumnya orang gitu. Jadi nanti jangan sampai nanti sama ceritanya antara yang punya kalian dengan yang orang-orang sebelum kalian gitu. Atau misalnya ada kalian beberapa orang yang sudah memang menciptakan cerita tersebut, sehingga tidak ada yang namanya plagiat itu. Jadi memang harus di research dulu apakah cerita ini sudah ada atau belum. Jadi jangan sampai nanti akan ada pun yang terjadi adalah plagiat atau copy paste, itu nggak boleh karena ada copyright-nya ya. Begitupun setiap cerita yang kalian buat itu hak kamu, itu udah ada hak ciptanya. Kalau itu yang kamu buat, teman-temannya atau siapapun tidak bisa meng-copy paste atau menyalin tempel cerita yang kalian sudah buat, seperti itu ya. Nah, kemudian kalian buat setelah kalian persiapannya matang, mulai dari topiknya, mulai dari ide ceritanya, sampai kalian sudah riset juga ya. Kemudian baru kalian bisa matangkan konsepnya seperti apa ya. Ada juga yang konsepnya misalnya berupa hayalan atau misalnya konsepnya berupa sesuatu yang misalnya di luar dari yang kebiasaan ya, misalnya idenya tuh anti mainstream gitu dan sebagainya. Jadi itu juga perlu dipikirkan konsep ceritanya maupun konsep gambarnya, itu juga perlu sekali karena hal itu mendukung dalam proses pembuatan komik itu sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga komiknya itu bisa tampilnya tuh dengan secara kreatif gitu. Kalau misalnya topiknya biasa-biasa aja, cuman ada orang sama orang lagi ngobrol gitu aja gitu ya, nggak ada pewarnaannya, nggak ada kekreativitasannya kurang, itu akan menjadi sesuatu yang biasa gitu. Ketika kalian dalam pembuatan, konsepnya harus matang juga gitu. Oh misalnya nanti aku mau background-nya seperti ini. Oh kan nanti orangnya mau seperti ini. Bubble-nya seperti apa ya, atau misalnya tulisannya, font-nya seperti apa, warna itu juga penting. Jadi jangan sampai pembuatan komik itu hanya flat saja, oh ada orang satu dua warnanya hitam putih aja gitu ya dengan bubble dan yang biasa, jangan seperti itu. Kenapa? Karena salah satu hal yang menarik yang orang mau baca adalah ketika melihat visualnya dulu ya. Oh visualnya menarik sekali nih, warnanya, fontnya, gambarnya bagus, sehingga memunculkan orang lain untuk mau ya tertarik untuk membaca komik kalian. Seperti itu ya. Nah, setelah persiapannya sudah matang dan kalian bisa mengkonsepkannya dengan baik, biasanya apa saja sih inspirasi yang terdapat di dalam komik? Misalnya kalian sering misalnya ada inspirasi inspiratif ya mengenai komik. Nah, itu biasanya kalian bisa berupa dari penugasan-penugasan yang telah dibuat, misalnya waktu tugasnya bahasa Inggris ya misalnya itu ide ceritanya seperti ini, mau saya kembangkan lagi gitu. Jadi selalu ada inspirasi-inspirasi atau inspirasinya dari nonton film atau baca komik sendiri. Misalnya saya sering baca komik tuh alurnya seperti ini. Saya sering baca-baca cerita di Google maupun di webtoon atau apapun itu ya, di luar dari bacaan buku, misalnya dari internet atau e-book ya sekalipun, jalan ceritanya seperti ini, sehingga kalian kembangkan menjadi sebuah komik yang menarik, tentunya secara Islami juga, karena memang tema yang kita ambil adalah Islami, seperti itu ya. Nah, dalam pembuatan komik yang akan Bu Anis sedikit ulas, itu kita akan menggunakan aplikasi Canva, yang tentunya aplikasi ini sudah sering sekali ya kalian gunakan di dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya baik berupa dalam penugasan, atau misalnya kalian mau dalam berupa pembuatan materi sendiri. Ya, ada beberapa anak yang senang sekali gitu ketika membuat rangkumannya, misalnya tulisannya di Canva, maupun kalian misalnya sharing sama temennya juga berupa di Canva. Jadi boleh sekali sekarang nanti kita akan membuat aplikasinya dengan Canva, misalnya itu lebih memudahkan kalian dalam pembuatan komik tersebut ya. Nah, sebelumnya Bu Anis akan izin share screen mengenai Canva. Mungkin yang lain banyak yang sudah jago ya, banyak yang sudah paham nih mengenai aplikasi Canva. Namun Bu Anis akan sedikit ulas untuk teman-teman yang mungkin jarang menggunakan Canva atau bahkan ada yang sama sekali belum menggunakan Canva. Masa sih Bu belum? Bisa jadi karena setiap orang itu ketika ada penugasan maupun yang lain itu terkadang punya aplikasi tertentu yang membuat misalnya nyamannya apa gitu. Misalnya
ada yang nyamannya dengan Keynote, ada yang nyamannya dengan Jamboard, ada yang nyamannya dengan Bamboo Paper, gitu. Ada yang nyamannya juga dengan Canva. Jadi memang ketika penugasan individualnya karena nyamannya berbeda-beda, maka biasanya ada beberapa anak atau siswa yang mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi ini. Jadi kita sama-sama ya belajar untuk bagaimana sih cara membuat komik dengan aplikasi Canva. Bu Anes izin share screen. Oke. Yes. Kita ke Canva. Apakah sudah terlihat? Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah ya. Nah, anak-anak ketika kalian sudah membuka aplikasi Canva ini ya, tentunya banyak sekali untuk kalian buat seperti apa. Banyak sekali teman-temannya yang sudah sering sekali membuat secara kreatif tentunya ya. Banyak sekali yang teman-temannya buat baik dalam untuk penugasan, terutama Bu Ani sering sekali melihat baik pelajaran bahasa Inggris maupun pelajaran lainnya ya, karena Bu Anis juga sering share bersama teman-teman dan guru-guru yang lain mengenai tugas kalian, dan Masya Allah ya, tugas kalian bagus-bagus sekali dengan menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini cukup membantu untuk kekreativitasan kalian ya. Nah, yang pertama adalah tentunya kalian create desainnya dulu. Kira-kira mau buatnya seperti apa? Karena kita mau buat komik, maka yang kita cari adalah komik. Ya, kita komik. Dan nanti ada comic strip. Nah, ketika comic strip, nanti kalian bisa milih template-nya seperti apa. Ya, misalnya kalian mau buatnya menjadi beberapa halaman boleh ya, karena memang pastinya beberapa halaman ya, karena tidak mungkin ceritanya pendek, harus ceritanya harus yang panjang. Nah, misalnya kalian terserah nih, kalau kalian mau buatnya semenarik kalian aja, misalnya aku mau yang ini Bu, misalnya, boleh sekali ya. Saya mau ganti Bu latarnya, boleh. Jadi jangan terpaku. Nah, Bu Anis ingatkan nih, kalau kalian mau lebih kreatif ya, kalian harus mampu untuk merubah ya. Jadi jangan takut untuk merubah setelan awal dari Canva-nya. Jadi kalau ada template yang seperti ini ya, kalian jangan ya udah ada kan template-nya gitu ya. Misalnya udah pakai ini aja, tinggal ganti aja namanya atau tulisannya aja. Jangan, Nak. Kita harus berkreasi. Misalnya contohnya di sini, ini warnanya ada ungu background-nya. Ya, background besarnya ungu, tapi di sini juga ada warna-warna ungu lagi. Nah, ini sebenarnya warnanya itu kurang terlalu banyak dominan ungu, sehingga nanti kalau misalnya kalian harusnya lebih kreatif. Ketika seperti ini, kalian bisa ganti warnanya. Misalnya saya mau ganti warna yang lebih gelap seperti ini, ya cerah, ya. Atau misalnya mau ganti beberapa warna yang jangan sampai warna pink lagi ya, karena nanti akan ada perpaduan warna yang jadinya. Nah, misalnya maunya ungunya seperti ini atau ungunya seperti ini, ya. Jadi nanti jangan ungu semua seperti itu, ya. Misalnya contohnya seperti ini, misalnya atau ke pink, ya, atau ke ungu, itu boleh sekali. Jadi nanti akan ada perpaduan warna yang akan bagus, enak ya. Oke, seperti ini. Nah, ini jauh lebih terang dibanding tadi sebelumnya. Kalau tadi, itu ungu ketemu ungu. Nah, kita rubah seperti itu. Jadi harus banyak yang kita harus berkreasi dari segi warna, dari segi tulisan, itu penting sekali ya. Kemudian nanti kalian tentukan judulnya dulu. Nah, karena ini Bu Anis akan minta kalian secara kelompok, otomatis kalian harus berkolaborasi dengan temannya. Ya, jadi jangan sampai kalian sendiri kerjain Canva per individual, kecuali memang tugasnya individual ya. Tapi kalau tugasnya berkelompok, maka kalian harus bisa berkolaborasi dengan temannya. Sehingga nanti yang bagian pertama nanti bagian si A, yang halaman kedua atau slide keduanya bagian si B. Bagian A yang nulis
ininya dialognya misalnya, si A bagian pewarnaannya. Jadi memang harus ada pembagian tugas yang adil dan merata tentunya ya, supaya namanya juga bekerja sama. Jadi jangan sampai ada udah aku aja yang ngerjain, kalian nggak usah ngerjain misalnya. Jangan sampai seperti itu ya, karena bagaimanapun namanya tugas kelompok itu bersama-sama, bekerja sama. Yang A dapat 100, yang B juga akan dapat 100. Jadi harus benar-benar adil dan merata. Nah, untuk berkolaborasi dengan temannya, maka kalian bisa klik tanda plus di paling atas ya. Klik plus yang paling atas. Nah, nanti di sini kalian akan memberikan link untuk teman-temannya ya, supaya teman-temannya bisa ikut gabung berkolaborasi bareng. Jadi contohnya misalnya di sini anyone diganti ya. Kalau ini only people edit artinya hanya beberapa orang yang bisa ditambahkan. Ya, misalnya kamu cuma mau nambahin Bu Estri aja misalnya. Kalau Bu Anis itu ya, misalnya mau Bu Anis mau nambahin Bu Estri saja, atau misalnya Bu Anis mau nambahin Bu Sakti aja, itu boleh. Nah, atau di sini Bu Anis nambahinnya Bu Evi saja atau Bu Ananda saja, itu boleh. Tapi pakai email ya. Kalau misalnya Bu Anis nggak mau, karena ini untuk banyak orang, misalnya untuk beberapa anak, misalnya ada 5 anak, 4 anak, oh banyak sekali teman-temannya, maka Bu Anis sarankan untuk langsung saja ke copy link. Nah, caranya harus kalian edit dulu, jangan sampai orang cuma yang bisa ditambahkan aja, tapi kalian tulis anyone, klik ya, anyone with the link. Nah, jangan lupa sebelahnya harus diganti, apakah dia cuma bisa view doang, atau komen, atau bisa edit juga. Nah, karena kita mau berkolaborasi, maka kalian kliknya adalah atau pilihnya adalah can edit. Baru nanti kalian akan copy link. Seperti itu. Nah, copy linknya kalian mau kirimnya kemana? Oh, mau kirimnya ke temennya si A, si B, si C, atau siapa? Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Nanti kalau sudah berkolaborasi, nanti bisa sama-sama mengerjakannya juga bisa bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau mau kalian tambah panelnya ya, atau tambah slide-nya, kalian bisa ketuk tambah. Nah, kalau kalian mau tampilannya seperti yang tadi, ya, mau yang tadi seperti ini, maka duplicate page ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kalian mau orangnya diganti, ya, misalnya kalau yang tadi, kalau yang ini, misalnya orangnya yang ini ya, kita mau ganti deh orangnya sama, kalian bisa langsung tarik aja ya. Tarik aja orangnya, masukkan ke sini. Nah, ini kamu bisa hapus. Nah, nanti kalian bisa flip. Biar orangnya madepnya nggak ke kanan semua. Ya, ke kiri, ke kanan. Jadi berasa ngobrol bareng. Ya. Oh, misalnya bajunya mau diganti. Gitu ya, kalian ganti. Ini warnanya hitam semua. Mau warna jadi orange boleh. Tapi agak aneh ya kalau orange, karena semuanya hitam. Misalnya abu-abu itu ya, agak kalau putih semua serem ya. Itu bisa juga ya, terserah. Nah, kemudian nanti fontnya juga kamu bisa rubah ya. Kamu klik dulu di sini ada more sugar. Nanti kamu cari kira-kira yang menurut kalian enak aja. Oh, kira-kira ini tulisannya bagusnya yang ini dan sebagainya ya. Ini sebenarnya besar tapi karena ininya belum diperbesar ya. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Kalau kalian sudah berkolaborasi, nanti kalian bisa tambahkan elemen-elemen yang memang kalian mau tambahkan. Misalnya, Bu, saya nggak mau ya gambarnya ini, misalnya. Saya mau gambar orangnya yang lain. Ya, nah ini bisa nih, ada yang langsung ke graphics, atau kalian search sendiri. Ya, biasanya misalnya orang lagi ngomong, tulis misalnya talking. Ya, nah seperti ini. Kalian tinggal cari di grafiknya mau seperti apa ya. Nah, sini sudah ada. Kalau kalian pakai yang pro lebih enak lagi, karena yang pro itu lebih banyak biasanya untuk ininya ya, variasinya gitu. Misalnya kayak gini, misalnya aku mau ganti Bu ya. Nah, kalau misalnya Bu ini kan kakinya kelihatan, tapi kan ini cuma setengah doang. Gimana Bu caranya? Ada beberapa cara. Salah satunya kalian bisa crop.
ya. Jadi pertama kalian crop aja, ininya jadi segini, ya. Kemudian kalian done. Nah, misalnya yang ini mau diganti ya, jadi yang ini boleh. Nah, seperti ini. Ya, nanti orangnya misalnya temanya mau diganti orangnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan komik di aplikasi Canva. Nah, kalau kalian sudah selesai buat sebuah cerita menjadi cerita yang luar biasa, maka kalian ekspor ceritanya ya. Sebenarnya exportingnya itu bisa berbagai macam ya Nak ya. Bisa misalnya menjadi image atau yang lain. Nanti kalau ketika kalian download itu kalian bisa berbagai macam. Ada PNG, ada JPEG ya, ada PDF, ada PDF print maupun MP4-nya video. Emang bisa Bu dibuat MP4, bisa sekali karena beberapa bisa kalian animasikan. Jadi di sini ada animate. Nah, ini kalian bisa animasikan. Animasi ini adalah untuk bacaannya ya. Tuh, seperti itu. Atau ini. Tuh, ya. Munculnya. Tuh. Jadi kalian tinggal pilih mau yang seperti apa untuk animate. Kalau kalian mau pakai animate. Kalau tidak juga tidak masalah, ya Nak ya. Gitu. Kalau seperti ini, maka kalian kalau mau pakai animate, ya berarti kalian harus pakainya, upload-nya menjadi video, ya atau MP4 seperti itu, ya. Baik. Nanti tinggal diganti saja beberapa tulisannya maupun judulnya itu jangan lupa, ya. Kalian boleh pakai 6 kotak, 4 kotak, 3 kotak, itu terserah. Yang penting adalah menjadi satu kesatuan dan menjadi satu cerita yang menarik tentunya. Jadi kalau gambarnya udah menarik nih, ceritanya nggak menarik juga nggak akan enak. Jadi harus dua-duanya. Di balik cerita yang menarik, ada juga visualnya yang menarik. Gitu. Untuk membuat visual yang menarik, tentunya kalian harus tahu dari segi warna, dari segi font size-nya, dari segi ukurannya. Oh, kira-kira nih ukurannya kekecilan, kalian bisa besarkan. Oh, jadi 10 misalnya. Oh, ini kayaknya kurang gede, naikin lagi misalnya dan sebagainya. Jadi, oh ini baru kelihatan. Oh, tulisannya ini kurang A, kurang B. Itu tergantung dari kekreativitasan kalian. Seperti itu, ya. Ya, Bu. Baik. Kita balik lagi ya kalau sudah. Oke. Nah, anak-anak nanti karena siang nanti itu akan ada pembuatan komiknya, ya. Jadi Bu Anis akan meminta kalian untuk membuat komik menggunakan aplikasi Canva. Tapi kalau kalian, Bu, saya nggak mau pakai aplikasi Canva, misalnya, maunya saya biasanya pakai A, pakai B, pakai C, boleh sekali, ya. Itu tergantung kreativitasan kalian. Tapi ketika itu tidak bisa dikolaborasi, lebih baik ke Canva. Jadi kalau misalnya, Bu, saya bikinnya di Keynote aja ya, karena memang bisa kolaborasi bareng. Jadi harus yang ada kolaborasinya. Kenapa, Bu? Karena ini sistemnya kelompok. Nah, berhubung dengan kelompoknya itu ada 6 kelompok ya yang masing-masing terdiri dari 11 sampai 12 anak ya. Kayaknya kebanyakan ya kalau misalnya Bu Anis mintanya satu kelompok satu komik karena nanti khawatir ada beberapa anak yang jadinya nanti tidak akan melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga Bu Anis akan meminta satu kelompok itu dua hasil karya atau 2 komik ya. Terus Bu saya sama siapa? Bu sama siapa? Nah, karena masing-masing kelompok itu sudah ada pembimbingnya, nanti pembimbingnya atau kalian yang akan berdiskusi secara kelompok mengenai pembagiannya. Jadi misalnya kelompoknya Bu Anis misalnya ya ada pembimbing Bu Anis itu misalnya ada beberapa anak misalnya 11 nanti Bu Anis akan bikin 2 kelompok. Yang satu kelompoknya isinya 6 misalnya, yang satu kelompok isinya 5 orang gitu. Jadi memang satu kelompok itu ada 2 komik. Kenapa? Karena kalau ketika cuma ada 11 anak, ada 12 anak itu terlalu banyak ya Nak ya. Sehingga nanti kalian nanti pasti akan ada yang tidak mendapatkan tugasnya gitu. Jadi lebih baik satu kelompoknya 5-6 orang sehingga kalian punya kualitas yang baik ya dari segi kerjasama maupun hasilnya nanti insya Allah baik bahkan sangat baik ya Nak ya. Nah untuk penugasannya temanya seperti apa? Karena kita temanya Islami ya. Ada yang tahu ada sifat Nabi Muhammad ada 4. Ada apa saja ya? Ada yang tahu? Kitab Injil. Salah ya? Sifat sayang. Oh, sifat. Oh. Dermawan. Dermawan. Jujur. Jujur. Baik. Jujur. Didik.
Kitman. Terpercaya. Iya. Adil. Ada Fatana. Oke, ada fatonah, betul. Ada fatonah, ada tablik, ya, ada sidik, Kitman. kemudian Terpercaya. apa? Amanah. 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 Iya, betul. Ada fatonah, tadi ada tablik, ada sidik, dan ada amanah. Nah, kalian boleh buat cerita, ya, komik mengenai sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Kira-kira apa sifatnya? Silahkan kalian buat ceritanya berdasarkan sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi temanya itu. Jadi kalian silahkan pilih ceritanya mau bentuknya seperti apa. Misalnya, Bu, saya mau ceritanya tentang sifat Nabi Muhammad yang fatonah misalnya. Boleh. Atau Bu, saya mau empat-empatnya. Saya mau beberapa banyak sifat Nabi Muhammad yang saya mau teladani dan saya tuangkan ke dalam cerita komik. Boleh banget. Jadi silahkan kalian buat ceritanya, ya, yaitu temanya adalah sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani, ya, itu nanti akan membuat sesuatu komik yang Islami sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi setelah ini, ya, nanti bersama pembimbingnya dan juga kelompoknya, silahkan tentukan masing-masing anggota kelompoknya, ya. Jadi nanti ada 2 kelompok. Yang satu misalnya ada 5 orang, yang satu ada 6 orang, silahkan. Nah, kalian semua boleh secara kolaborasi bareng untuk membuat sebuah komik yang sangat-sangat imajinatif, boleh, yang sangat-sangat kreatif, yang tentunya sangat-sangat luar biasa bagusnya. Ya, buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin, sekreatif mungkin, ya. Insya Allah komik-komik kalian nanti akan kita share kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa membaca komik yang telah masing-masing dibuat secara kelompoknya masing-masing. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan yang mau diutarakan atau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tadi mau nanya, sekarang nggak ada. Wah, berarti udah lengkap ya, Lid, ya. Berarti udah paham ya, Lid? Bu, tadi mau nanya ini, Bu. Boleh nggak, Bu, yang komiknya berdasarkan cerita kisah nyata? Ya boleh dong, boleh banget ya. Misalnya kisah nyata tapi berhubungan masih dengan sifat Nabi Muhammad yang perlu diteladani. Misalnya Khalid itu mencontoh Nabi Muhammad, salah satu sifat Nabi Muhammad ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Khalid tuangkan dalam sebuah cerita komik, boleh sekali ya. Jadi berdasarkan maupun nanti kalian misalnya berdasarkan kisah yang tidak nyata atau misalnya hayalan, imajinatif, boleh sekali. Intinya adalah kalian mengambil temanya adalah sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ada lagi? Enggak ya? Sudah Bu, paham? izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Bu, deadline-nya kapan, Bu? Oh, deadline-nya. Deadline-nya nanti tuh siang itu akan ada sesuai jadwal. Ya, Bu Anis boleh share screen ya. Sebentar, share fotosnya dulu karena udah Bu Anis tadi. Nah, kalau berdasarkan jadwal ya, itu nanti akan ada jam 1 sampai jam 3. Ya, nih kalian lihat ya, jam 1 sampai jam 3 itu akan ada kreasi satunya pembuatan komik Islami lanjutan. Itu artinya nanti kalian akan membuat bersama kelompoknya masing-masing karena di sini ada pembimbing kelompok dan ini off Zoom. Ya, jadi nanti kalian boleh bersama pembimbing kelompoknya masing-masing nanti dalam pembuatannya itu lumayan banyak, itu lumayan lama dari jam 1 sampai jam 3. Jadi mudah-mudahan sudah bisa selesai. Mudah-mudahan ya. Nanti kalau misalnya belum selesai juga nanti konfirmasi saja ke Bu Anis. Seperti itu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Makasih, Bu. Yeay. Iya, sama-sama, Nak. Ada lagi? Sudah semua? Sudah paham ya? Baik. Bu Anis tunggu dan tentunya Bapak Ibu guru tunggu hasil kreasi kalian ya. Buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin, sekreatif mungkin ya. Bu Anis dan teman-teman guru lainnya nggak sabar melihat hasil dari karya kalian. Insya Allah pasti Bu Anis yakin bagus-bagus karena seperti sebelumnya penugasan-penugasan aja bagus ya. Apalagi ini, wah lagi bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kalian mengerjakannya. Insya Allah dapat pahala nih, dapat kebaikan karena kalian akan membuat cerita yang Islami ya.
Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bu Anis ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak semua yang telah memberikan perhatiannya ya dan mendengarkan tadi sedikit ulasan mengenai pembuatan komik menggunakan Canva, pastinya pembuatan komik secara Islami ya. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti boleh di grup ataupun di Japri Bu Anisnya maupun teman-teman guru atau guru-guru yang lain ya, Bapak Ibu guru lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis atas penjelasannya, menarik sekali ya Nak ya. Tadi penjelasan dari Bu Anis tentang pembuatan komik Islami ya Nak ya. Nanti seperti yang Bu Anis sampaikan tadi, mungkin nanti di jam 1 ya Nak ya, sampai jam 3 itu ada off Zoom. Kegiatannya nanti didiskusikan dengan pendamping kelompok masing-masing, nanti kelompoknya dengan siapa untuk pembuatan komik digitalnya. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Anis, berarti temanya tentang sifat-sifat Nabi ya Nak ya, boleh keseluruhan sifat Nabi tersebut, atau misalnya salah satu dari sifat Nabi tersebut. Insya Allah kita tunggu, atau Bapak Ibu guru tunggu hasil-hasil kreasi komik Islami dari anak-anak semua. Oke, nanti di jam berikutnya akan ada kutum dari teman-teman kita ya Nak ya, baik itu dari 71, 72 maupun dari 81 SKS. Tapi sebelum kita mendengarkan kutum dari teman-teman kita, acara berikutnya yaitu latihan pembukaan dan penutupan kuntum yang akan dipandu oleh Pak Saiful. Di sini sudah ada Pak Saiful. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Bu. Baik Pak, boleh silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Septi atas waktunya. Dan anak-anak sekalian, gimana, masih semangat ya peserta virtualnya? Alhamdulillah. Baik anak sekalian, sebelum kita mendengarkan perwakilan dari teman-teman kalian yang akan menampilkan kultum pada kesempatan hari pertama ini di Riyadah Ramadan virtual ini pada angkatan 13 ini, tidak ada salahnya kita coba dulu sama-sama ya, karena kalian pun sebagaimana yang sudah berjalan di SMP, jadi ini merupakan kultur juga yang ada di SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur dari tahun 2008 sampai tahun 2002 ini kita selalu melaksanakan kegiatan kultum dan kita punya standar ya, standar muqaddimah dan penutupan, ya, pembukaan dan penutupan kultum yang biasa dilakukan oleh kakak-kakak kelas terdahulu. Bahkan yang sampai alumni saat ini pun, yang sudah alumni, yang sudah selesai S1, bahkan yang sudah selesai S2, ada yang udah nikah, itu kalau ketemu Bapak masih ingat nggak pembukaan kultum? Masih ingat ya. Jadi alhamdulillah masih digunakan oleh anak-anak sekalian yang sudah, anak-anak yang alumni-alumni yang sudah lulus, dan bahkan digunakan ketika mereka pada kuliah maupun di SMA. Nah, jadi setelah ini kita akan belajar sama-sama cara pengucapan atau cara membacanya. Nah, mungkin dari kalian sudah pernah mendengar dan sudah pernah membaca. Tadi Bapak share filenya di grup Telegram Riyadhah Ramadan ya, pembukaan kultum. Kita akan belajar membaca pembukaan dan penutupan kultum untuk standar yang ada di sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Cibubur. Baik anak sekalian, Bapak izin share screen dulu ya untuk materi yang tadi yang Bapak di Telegram. Nah, baik anak sekalian, ini sudah ada, ini untuk pembukaan kultum versi untuk tulisan bahasa Arabnya ya. Kemudian di bawahnya setelah materi ada penutupan. Nah, di sini juga ada versi tulisan Latin, pembukaan dan penutupan. Baik, sekalian, kita akan dari awal ya,
Bapak baca terlebih dahulu, kalian perhatikan supaya kalian bisa mengetahui panjang pendek maupun makhraj yang ada pada mukadimah dan penutupan kultum ini. Baik, Bapak mulai, kalian perhatikan. Yang pertama, diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian lanjut, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bapak ulangi dari alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Baik, sekarang kita coba yang Latinnya. Yang hamdalah tadi ya. Mulai dari sini kalian bisa lihat alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Di tulisan Latin ini perhatikan anak-anak, kalau huruf vokalnya double berarti dia panjang ya, seperti di sini. Wa na'u, ini U-nya panjang, billah ini juga panjang, syururi ini ru-nya panjang, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Jadi seperti itu anak sekalian. Itu cara pengucapannya. Kemudian kita kembali ke atas, kita lihat bahasa Arabnya. Ini sudah sering kalian baca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Oke, sekarang kita lihat Latinnya. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jadi di sini kenapa warna hijau? Biar tidak tertukar dengan kalimat yang warna merah di bawahnya. Jadi yang warna hijau itu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila. Jadi ila, la-nya panjang tanpa tasdid, ila yaumiddin amma ba'du. Jadi seperti itu. Kemudian kita bahasa Arabnya. Untuk kalimat berikutnya, faya ayyuhal habiruna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ayat yang atau materi yang disampaikan. Sekarang Latinnya kita lihat. Di sini faya ayyuhal habiruna rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Nah, ini ada tasdidnya ya. Illa wa antum muslimun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu untuk pembukaan kultumnya ya. Coba nanti kita sama-sama ya, kita sama-sama kalian bisa lihat di file Telegram. Kalian bisa lihat, kita akan belajar sama-sama pembukaan. Baik, coba kalian bisa buka mungkin dari device yang lain, kita sama-sama baca ya, dimulai dari salam. Ya, wahid, isnani, salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Tunna illa wa antum muslimun. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sekarang kita coba yang versi tulisan Arab ya. Kita baca sama-sama ya. Dari salam, wahid, isnani, salasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak sekalian. Sekarang penutupan sebentar saja Bapak bacakan, kalian perhatikan. Setelah kalian menyampaikan kultum, sudah selesai materinya, kalian tutup dengan baca, perhatikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Bapak ulangi, perhatikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim.
taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang kita lihat latinnya ya, kalau kurang jelas Arabnya, kita lihat latinnya. Barakallahu li wa lakum Fil fil Qur'anil Qur'anil Karim. Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz-dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Seperti itu. Ya, kita sama-sama ya. Penutupan wahid isnani salasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah, Bapak rasa kalian sudah banyak yang sudah bisa. Setelah ini para penampil kultum, ya, para siswa yang akan tampil kultum, boleh nanti ketika pembukaan, penutupan, boleh baca. Kalau belum hafal ya tinggal dibaca pembukaannya, kemudian penutupannya. Itu boleh diaplikasikan pada penampilan hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sama-sama. yang sudah memandu tadi, melatih untuk pembukaan dan penutupan dari kultum ya Pak ya. Mudah-mudahan di sini semua anak-anak bisa menghafalkan, atau nanti mungkin kalau belum hafal boleh dibaca dulu ya Pak Saiful untuk pembukaan dan penutupan kultumnya ini. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan atau menyimak teman-teman kita akan menyampaikan kultumnya yang insya Allah nanti akan dipandu oleh Bu Esti. Nah, Bu Esti sudah ada. Assalamualaikum Bu Esti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Septi. Baik, Bu Esti, boleh. Kayaknya ada ya. Anak-anak kayaknya sudah siap nih Bu Esti yang hari ini kebagian bertugas kultum. Boleh silakan Bu Esti dilanjut. Iya, terima kasih Bu Septi. Terima kasih juga Pak Saiful tadi sudah menyampaikan teks pembukanya ya. Jadi memang untuk kultum ini sudah di-prepare dari hari apa ya, kita sounding itu hari Jumat ya. Jadi anak-anak udah ada beberapa yang memang menyiapkan pembukaan kultumnya sendiri gitu ya. Dan menyiapkan materinya juga. Sudah ada, insya Allah ada 12 anak perwakilan yang akan kultum. Hari ini kebagian ada 4. Nah, semisal tadi kan barusan ya dikasih teks pembuka dan penutup supaya teraplikasikan dan supaya ada ciri khasnya ya. Mungkin untuk teks pembukanya kita mengikuti yang itu dulu ya Nak. Tadi ada sih yang Japri ke Ibu sudah menyiapkan gitu. Menyiapkan dengan teks pembukaan yang lain. Kira-kira gimana nih Pak Ipul? Diperbolehkan atau menggunakan yang ini? Oh, boleh. Kalau sudah disiapkan, khawatir mengganggu penampilan, silakan. Yang sudah ada dulu boleh, silakan. Oh, ya, baik. Jadi kalau yang sudah menyiapkan, karena udah disiapkan, udah dirancang sedemikian rupa, ya udah nggak apa-apa ya. Untuk yang penampil hari ini saja. Kalau yang hari kedua, hari ketiga, karena nanti bisa berlatih, jadi menggunakan yang terbaru gitu ya. Baiklah, tanpa berpanjang-panjang kata, ini penampil pertama ini dari kelas 71, Tafis. Huruf depannya M. Kira-kira siapa ya Nak ya? Ada yang tahu? Moreno ya Bu? Moreno. Iya, ya mana pendukungnya Moreno? Ya, hari ini Moreno akan tampil pertama ya. Assalamualaikum Moreno. Waalaikumsalam Bu Esti. Oke, Masya Allah, wow. Udah pakai iniannya ya. Udah pakai perlengkapannya. Siap, kalau gitu Ibu langsung serahkan ke Moreno ya, silakan. Siap Bu, saya mulai. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan teman-temanku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini, saya Moreno dari kelas 71 Tahfiz akan menyampaikan kultum yang berjudul tentang adab-adab puasa bulan Ramadan. Teman-temanku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci dan berkah. Di dalam bulan ini, Allah telah mewajibkan manusia agar melaksanakan ibadah puasa. Sedangkan puasa sendiri adalah salah satu amalan yang agung. Jika dikerjakan, akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang-orang yang suka berpuasa akan mendapatkan surga khusus bernama surga Ar-Rayyan. Di sana terdapat banyak buah-buahan yang sangat lezat, istana-istana besar, dan kita juga boleh meminta apa saja. Maka dari itu sangat rugi apabila ibadah puasa kita ternyata sia-sia dan tidak berbuah pahala. Teman-teman, ternyata tidak semua puasa yang dikerjakan oleh manusia diterima di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apapun dari puasanya, kecuali hanya rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa mereka tidak mendapatkan pahala? Karena mereka tidak memperhatikan adab-adab berpuasa. Maka mari kita pelajari agar puasa kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Apa saja adab-adab berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, niat puasanya ikhlas karena Allah. Tujuan dari puasa adalah mendapat pahala dan surga Allah. Sehingga saat berpuasa kita harus berniat ikhlas hanya mengharap pahala dari Allah. Tidak boleh niatnya karena dilihat manusia. Ada puasa yang kedua adalah menjaga anggota tubuh dan lisan agar tidak berbuat buruk. Misalnya, mengganggu teman, menjahili teman, atau perbuatan-perbuatan yang bisa membuat teman kita tersakiti. Serta harus bisa menjaga lisan dari berkata yang tidak bermanfaat, kotor, berbohong, dan ghibah.
Yang ketiga, sabar saat diganggu atau dijahili. Seorang yang berpuasa haruslah bersabar apabila mendapat perilaku buruk dari teman-teman kita. Karena sejatinya puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, namun juga harus menahan amarah supaya puasa kita berpahala. Kata Nabi, jika ada yang mencaci atau mengganggu orang berpuasa, hendaklah ia berkata, Ana soim, yang artinya aku sedang berpuasa. Yang keempat, banyak membaca Al-Quran dan amal soleh. Para hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah, mari manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dengan membaca Al-Quran atau dengan mengerjakan amal-amal soleh, seperti belajar, berzikir, dan lain sebagainya. Yang kelima, jangan berlebihan makan sahur dan berbuka. Salah satu adab puasa adalah tidak terlalu banyak makan sahur. Secukupnya saja. Biasanya Nabi SAW hanya makan sahur dengan kurma dan air putih. Di samping itu, waktu sahur adalah waktu yang berkah. Jadi, kita semua harus makan sahur, walaupun hanya minum air putih, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah saat berbuka puasa, tidak berlebihan agar tidak menghalangi untuk melakukan ibadah sholat tarawih, tadarus, dan lainnya. Yang keenam, berdoa saat berbuka puasa. Meskipun saat itu kita dalam keadaan sangat lapar, maka kita harus tetap berdoa sebelum berbuka. Karena dengan berdoa, makanan kita bisa lebih berkah. Insya Allah, teman-teman di sini sudah hafal semua doa berbuka puasa. Yaitu, Zahabaz zama'u wa bataliatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Para hadirin dan teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya pribadi dan teman-temanku yang mendengarkan. Jika ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun, jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wazikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah cocok ya Morena jadi daim. Keren banget materinya. Berapa latihannya berapa lama, Nak? Atau persiapannya berapa ini? Berapa lama? Saya cuma ulang-ulangin terus, Bu. Saya membaca gitu, Bu, diulang-ulang. Lancar gitu. Alhamdulillah, Bu. Ya, keren banget ya. Nah, coba nih, Ibu mau tanya tadi, coba nyimak atau enggak, berapa adab, tadi Moreno menyampaikan tentang adab-adab puasa Ramadan ya. Ada berapa adab yang disampaikan, coba tadi. Coba kira-kira nyimak nggak ya? Jadi nanti ketika temannya berkultum, itu nanti ada pertanyaan. Jadinya, coba. Tadi ada yang jawab tuh. Reva ya? 6, ya.
Ada 6 katanya Moreno. Benar nggak tadi yang disampaikan? Ya, Itu tadi 6 ya. Ada yang betul. Nah, berarti Reva menyimak dengan baik. Mantap. Jadi tadi ada salah satu adabnya ya yang tentang sahur dan berbuka ya. Jadi memang disunahkan untuk memperlambat sahur dan menyegerakan buka juga. Tapi jangan disegerain azan jam 6 terus kamu segerain jadi jam 3 gitu ya. Itu nanti membatalkan puasa gitu. Jadi pas azan berkumandang, langkah lebih baiknya langsung membatalkan seperti itu. Keren, Masya Allah, barakallah ya Moreno. Oke, itu tadi dari 71 sudah tampil ya. Nah, selanjutnya ini ada dari 72 yang nggak kalah kerennya juga. Ada Adil, Muhammad Adil Quraisy yang akan insya Allah menyampaikan tentang keistimewaan puasa wajib di bulan Ramadan. Keistimewaannya apa sih? Coba Adil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adil. Oke, coba ya. Spotlight dulu. Adil. Oke, sip. Adil udah siap dengan kultumnya hari ini, Nak? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu dipersilahkan langsung ya kepada Adil. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifabudi Bubur Bapak Anwaruddin MPDI. Yang saya cintai seluruh staf dan guru-guru SMP Al-Azhar Syifabudi Cibubur. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya di sekolah kita yang tercinta ini. Semoga kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di sini saya Muhammad Adil Quraisy akan menyampaikan materi tentang keistimewaan puasa wajib Ramadan. Satu hal yang tidak kita ragukan, bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Dan di antara hal yang menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan bahwasannya dia adalah tamu yang agung, tamu yang mulia, dan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengisi Ramadan dengan baik. Dengan puasa yang berkualitas, itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan oleh orang yang mati syahid. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Albani. Di riwayat tersebut diceritakan bahwa di masa Nabi SAW terdapat 3 orang yang berkawan. 2 di antara yang gugur sebagai syahid di medan jihad. Kemudian setahun setelah itu yang ketiga meninggal dunia. Ternyata setelah 3 orang tadi meninggal dunia, ada salah satu sahabat yang melihat dalam mimpi bahwasannya orang yang ketiga matinya di atas kasur. Tidak mati sebagai syahid. Kedudukannya di akhirat malah lebih dulu masuk surga dibandingkan 2 kawannya yang gugur sebagai syahid. Satu hal yang mengherankan, dan ini pun juga telah mengherankan para sahabat. Maka para sahabat pun datang menemui Nabi SAW. Maka lihat apa komentar Nabi SAW. Nabi katakan, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan." Bukankah orang yang ketiga itu umurnya lebih panjang 1 tahun? Wa adraka Ramadana. Dengan tambahan umur 1 tahun itu, dia berjumpa Ramadan tahun selanjutnya. Fasamahu. Dan dia berpuasa dengan baik, dengan puasa yang berkualitas di Ramadan tersebut. Wa shalla kaza wa kaza man sajadati fis sanati. Dan dia selama 1 tahun mengerjakan sekian ribu rakaat jumlahnya. Maka di antara keduanya terdapat jarak yang lebih jauh antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Salah satu fadilah yang sangat luar biasa. Ada salah satu sahabat yang meninggal dunia di atas kasur, di atas tempat tidurnya, namun dia mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi dari 2 kawannya yang mati sebagai syahid, dengan jarak antara langit dan bumi. Apa sebabnya?
Kata Nabi SAW, karena dia umurnya lebih panjang 1 tahun. Pada saat itu dia berpuasa Ramadan, dan puasanya adalah puasa yang berkualitas. Dan tentu selama 1 tahun tersebut, ia mengerjakan sekian banyak sholat fardu dan sholat-sholat sunnah. Karena itulah jarak antara dia dan 2 kawannya adalah jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan, betapa dia adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya Adil, ceritanya Masya Allah. Berarti ternyata kalau zaman Rasulullah kan ada perang syahid, mati syahid ya, karena perang berjuang untuk membela agama, harus berperang, harus melawan musuh. Tapi ternyata ini kita bisa dapat tiket itu dengan cara berpuasa gitu ya Adil ya. Tapi puasanya yang berkualitas gitu ya. Oke, Ibu tadi kan Adil udah menyampaikan nih. Ibu mau nanya, judulnya apa sih judul kultum yang tadi Adil Halid. Oh coba kita tanya Halid ya dulu ya. Keistimewaan puasa wajib Ramadan. Keistimewaan puasa wajib Ramadan. Oh, keistimewaan Puasa wajib Ramadan. Wajib Ramadan. Benar nggak? Benar nggak Adil? Benar, Bu. Oh benar, mantap. Berarti disimak dengan baik sekali. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya, Adil sudah menyampaikan kultumnya, dan terima kasih juga Halid sudah menyimak. Nah, sekarang kita akan menuju penampil berikutnya. Siapakah kira-kira? Nah, kalau tadi udah ada 2 cowok ya. Nah, sekarang ternyata dari kaum Hawa mau tampil juga nih. Yaitu dari kelas 81 SKS ada Reva Liana. Reva, sudah hadirkah? Udah ya. Ibu spotlight dulu. Nah, kali ini Reva akan membawakan kultum tentang kewajiban berpuasa ya, kalau nggak? Ya, benar. Kayaknya ini sudah menggugu nih ya. Oke, kalau gitu Ibu langsung saja. Pada Reva, dipersilakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehendaknya kita bisa berkumpul di sini dalam acara yang mulia Riyadhah Ramadan. Tadi kita telah mendengar teman kita Aska membacakan dalil tentang kewajiban berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Di mana disebutkan pada ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah menyapa orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman. Untuk apa? Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah memanggil orang-orang beriman untuk melaksanakan perintahnya, yaitu berpuasa. Dalam hal ini adalah puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Alalladzina min qablikum, terhadap orang-orang sebelum kalian. Dari penggalan ayat ini, kita tahu bahwasanya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW ada yang diperintahkan untuk berpuasa, seperti halnya sholat dan zakat. Telah disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti umat Nabi Isa dan Nabi Ismail. Yang membedakan adalah tata cara ibadahnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini dia tujuan akhirnya berpuasa adalah agar kita semua nih yang mengaku-ngaku orang beriman, di sini nggak ada kan yang mau dibilang tidak beriman. Pastinya setelah kita mengaku Islam, kita meyakini rukun iman yang 6. Kita maunya dibilang orang beriman kan? Kembali lagi ke tujuan puasa tadi, yaitu bertakwa. Ya, bertakwa. Ketika bertakwa, maka kita bisa membedakan antara hak
dan batil. Mana dalilnya? Dalilnya di surat Al-Anfal ayat 29. Ayo rajin-rajin buka Qur'annya. Dan kalau belum bisa mengartikan bahasa Arab, kita baca saja terjemahnya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 29, Allah janjikan kepada orang-orang beriman, jika bertakwa maka Allah akan berikan Furqan. Apa sih Furqan itu? Furqan adalah kemampuan membedakan yang benar dan yang batil. Ingat, janji Allah nggak pernah ingkar, karena Allah sebaik-baiknya pembuat janji, mustahil mengingkari janjinya. Contohnya saja ketika bulan Ramadan ini, cobaan untuk menyanyiakan waktu itu besar sekali. Drakor-drakor, game-game. Padahal di hati kita sudah bilang tuh, sudah itu nggak ada gunanya, mending baca Al-Quran. Nah, ini nih yang namanya Furqan. Ya, kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Tapi ya gitu, kebanyakan dari kita masih mengikuti syaitan. Termasuk mungkin yang lagi kultum saat ini. Astagfirullah. Kita harus banyak-banyak mohon ampun ya teman-teman. Takwa itu sumber solusi dari semua permasalahan. Yang punya masalah berat, jika dia bertakwa, nggak ada akan yang namanya galau, trauma, dan apalagi na'udzubillah, summa na'udzubillah, jadi stres. Karena takwa itulah juga sumber ilmu. Satu lagi nih, takwa memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi semangat dan bersungguh-sungguhlah kita dalam menjalani kewajiban puasa ini agar insya Allah kita dapat derajat takwa. Amin, Allahumma amin. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget Reva. Maaf ya, ini ternyata device ibu yang satu lagi nge-lag. Reva ke mute dia. Oke. Ya, jadi tadi ini penampilan dari Pak Roni bisa bantu backup dulu. Ternyata yang di iPad nge-lag. Tadi keren banget tuh yang katanya tergoda drakor ya. Ibu jadi inget ada murid yang nonton apa tuh bisnis proposal tuh dibela-belain. Tapi nggak ada di sini kali ya. Boleh Pak Roni? Oke, siap Bu Estri. Oh, luar biasa sekali nih Reva, sudah layak masuk TV nih. Keren ya. Mudah-mudahan menjadi daiyah di masa yang akan datang nih ya. Amin. Mudah-mudahan itu harus seperti ini ya. Banyak ulama-ulama yang dipanggil sama Allah, ada penggantinya. Jadi khawatir ya. Kalau presiden ada penggantinya tuh. Pejabat ada penggantinya, bahkan udah ngantri tuh mau gantiin. Kalau ulama jarang yang gantiin ya. Dai-daiyah jarang yang mau gantiin, harus ada di antara kita yang menjadi dai ya. Oke, keren sekali nih Reva. Oke, untuk peserta yang terakhir ya, ini Bu Estri ada 4 dai-daiyah muda di hari ini. Yang terakhir adalah Ananda Raisa Gania Nayara ya, dengan judul Pentingnya Bersyukur. Halo, Assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam Pak. Oke, Raisa, ini kelas 7 berapa nak? 81 SKS ya? Oke, ini sekelas berarti sama Reva ya. Bagaimana Raisa, sudah siap hari ini? Udah Pak. Oke, tentunya sudah disiapkan dan insya Allah ya akan sharing ilmu kepada kita semua nih siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang lain dapat mendengarkan, dapat pahala juga ya. Ketika teman kita menyampaikan ilmu, kita mendengarkan, menghormati, maka kita akan mendapatkan fadilah dan keutamaan. Oke, untuk selanjutnya silakan Raisa untuk menyampaikan kultum dengan judul Pentingnya Bersyukur. Oke, fayatafadhali mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji serta syukur kepada Allah yang sudah memberi nikmat berlimpah hingga saat ini. Juga tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, sampai kepada kita umatnya. Lewat kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan mengenai pentingnya bersyukur. Saking pentingnya syukur, ada beberapa hadis yang menggambarkan hal tersebut. Salah satunya berbunyi, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 7692. Ya, seorang muslim sejati akan selalu melibatkan Allah dalam setiap perkara. Jika senang, ia akan bersyukur, sementara jika tertimpa kesusahan, ia akan bersabar. Mengapa syukur menjadi penting? Karena ada banyak manfaat yang secara langsung akan kita dapatkan. Beberapa manfaat tersebut contohnya, kita akan jauh dari berbagai penyakit hati, hidup akan penuh keberkahan, Allah janjikan surga, Allah akan tambah nikmat yang lainnya. Mempertebal iman seseorang, membuat hidup lebih tenang. Lalu, bagaimana cara kita bersyukur? Cara bersyukur itu mudah. Cobalah kita rasakan apa yang kita punyai saat ini. Misalnya kesehatan, keluarga, rezeki, dan lain-lain. Semua itu patut kita syukuri, lantaran tak semua orang bisa mendapatkannya. Maka dari itu, mulai saat ini kita tanamkan selalu rasa syukur dalam diri agar hidup kita menjadi lebih baik. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ica, tausiahnya, kultumnya ya. Tadi setelah ada Reva, terus tadi ada Ica juga. Ternyata perempuan juga bisa loh menjadi dai, menjadi dai gitu. Karena memang sudah kewajiban kita ya. Kita harus saling menyampaikan, sampaikanlah kebenaran itu walau hanya satu ayat gitu ya. Jadi menyampaikan apa yang sudah kita tahu gitu ya. Apalagi tadi yang tentang bersyukur ya Cak ya. Nah, tadi ada Rica ya, dan jangan pernah lihat kayak lehernya dangak ke atas karena lihat keadaannya. Melihat ke bawah sesekali boleh supaya kita bisa merasakan oh iya ada yang lebih di bawah kita gitu ya. Oke, sekarang ini kayaknya karena waktunya 11.53, Ibu kalau gitu
Terima kasih ya Ica sudah menyampaikan. Ibu nggak Ica mendapatkan pahala karena sudah menyampaikan, dan kita yang mendengarkannya pun mendapatkan pahala juga karena sudah diajak ke kebaikan dan kita mengajak lagi yang lain ke kebaikan. Amin. Oke. Untuk selanjutnya, ini kayaknya Ibu yang device satunya lagi nyala. Oke, sebentar. Nah, menginjak kaca berikutnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada Moreno, Adil, Reva, dan Ica yang sudah berbagi ya, yang tadi sudah syiar, sudah menyampaikan kultumnya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, menginjak ke acara berikutnya yaitu adalah Murojaah. Oh iya, betul, murojaah ya Pak. Nah, ini akan dipimpin insya Allah oleh Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ahmad. Salam Bu Astri. Oke, siap. Kalau begitu saya tolong ke Pak Ahmad. Baik anak-anakku, insya Allah sekarang kita akan murojaah surah An-Naba ya, karena Al-Mulk itu waktunya sebentar lagi kita zuhur gitu kan. Jadi kita kembali ke An-Naba. Semuanya yang penting membacanya khusyuk, membacanya tartil, yang sudah hafal ya tidak usah melihat lagi Al-Qur'an. Yang belum hafal dipersilahkan untuk melihat Al-Qur'an. Baik, semuanya sudah siap ya. Kita akan menggunakan nada ummi seperti biasa. Semuanya baca, tidak ada yang nggak baca, semuanya on kamera. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wajibal autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal muhsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawma fasli kana miqata yawma yunfaku fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labitina fiha la yazuquna fiha bardan wa syaraba illa hamiman wa ghassaqan jazaa'ul haqqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba Tuku faladzina tidak azaba innal muttaqina mafazah ada iqamaba wa kawakiba atroba kasang dihaka la yasma'una biha agwa wa la jazaa'an min rabbika
rabbis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma la yaqibuna min khitab yauma yaqulu wa malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahu zalikal yaumul haqq rabbihim ma'adzan inna azabahum azabun yawma yanzuru wa yaqulu al-kafiru ya laitani yawma yanzuru ma qaddamat lahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يده يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Sadaqallahul azim. Baik anakku sekalian, terima kasih. Setelah ini sholat zuhur ya, masuk lagi jam 12.30 ya Pak Roni. Ustaz Roni silakan. Baik, terima kasih Ustaz Ahmad yang sudah memimpin untuk tilawah bersama anak-anak hari ini. Baik anakku sekalian, sebelum melaksanakan sholat zuhur ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk kegiatan hari ini ya. Yang pertama, setelah kegiatan sekarang ini yaitu melaksanakan sholat zuhur ya, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ada waktu 30 menit ya. Silakan untuk digunakan qailulah ya. Qailulah itu istirahat, tidur mungkin atau istirahat sejenak sampai jam 1 ya, sampai pukul 13.00. Kemudian di pukul 13.00 itu melanjutkan kreasi 1 ya, pembuatan komik Islami secara off Zoom. Kemudian nanti dilanjut dengan sholat asar berjamaah ya. Dan jangan lupa nanti habis asar jam 15.30 sampai 16.15 ada kegiatan materi lagi ya, materi ketiga akidah, dan diharapkan semuanya wajib untuk on Zoom kembali ya. Terakhir anakku sekalian, tolong terus dipantau telegramnya ya, grup telegramnya untuk kegiatan-kegiatan Riyadhus Ramadan ini supaya tidak ketinggalan informasi. Itu saja, selamat melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan selamat istirahat. Jangan lupa dicek-cek lagi untuk rundown kegiatannya hari ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa istirahat. Off kamera. Boleh live silakan ya, silakan boleh live anak-anak. Live Zoom silakan.